Keriting daun adalah salah satu jenis penyakit yang sering ditakuti oleh para petani pembudidaya tanaman cabai. Sesuai dengan namanya, penyakit keriting daun ini bisa mengakibatkan daun tanaman cabai menjadi keriting, menyusut, dan tentunya menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai tersebut. Jika tidak dilakukan penanganan sejak dini, maka penyakit ini bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal, bisa mengakibatkan gagal tumbuh, tanaman cabai yang kita tanam bisa menjadi mati dan tidak dapat berbuah tentunya. Untuk mengatasi penyakit keriting daun ini ada beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama tentu saja yaitu menggunakan penyemprotan pestisida terhadap tanaman yang sudah terkena serangan keriting daun. Selain menggunakan penyemprotan pestisida, untuk skala kecil biasanya masyarakat membuang bagian tanaman cabai yang sudah terkena keriting daun dengan harapan nanti timbul atau tumbuh tunas baru yang sehat dan terbebas dari penyakit tersebut. Tetapi pada kenyataannya meskipun dilakukan pemangkasan pada bagian tanaman yang terserang keriting, seringkali pada tunas yang tumbuh tetap saja terjadi atau terdapat penyakit keriting daun yang menyerang dan bahkan tambah parah. Penanganan penyakit keriting daun pada tanaman cabai, baik itu cabai rawit maupun cabai merah, bisa dikatakan gampang susah. Para petani banyak juga yang kewalahan ketika sudah terserang penyakit keriting yang sudah total atau sudah menyerang seluruh bagian daun pada tanaman yang ditanam. Jika mau mempelajari dengan seksama, sebenarnya penyakit keriting pada daun tanaman cabai ini bisa diatasi. Bahkan bisa dikatakan cukup mudah jika mau melakukan sistem penerapan atau pencegahan sebelum terjangkit penyakit keriting tersebut. Sebagai contoh, ketika tanaman sudah tumbuh subur dan mulai berkembang dengan baik, sebaiknya bisa dilakukan dengan proses pencegahan penyakit dan hama. Sebagai contoh dengan penerapan pestisida atau penyemprotan pestisida pada tanaman yang kita budidayakan tersebut. Pestisida ini bisa digunakan pestisida kimia yang banyak digunakan oleh para petani kita, atau juga pestisida nabati yang bisa dibuat sendiri dan diramu sendiri dengan berbagai bahan yang ada di sekitar kita. Karena tanaman cabai ini adalah tanaman pangan yang nantinya akan dikonsumsi oleh kita, maka sebenarnya direkomendasikan untuk menggunakan bahan-bahan yang aman terhadap tubuh maupun lingkungan. Sebagai contoh, untuk mengendalikan penyakit keriting pada daun tanaman cabai rawit, di sini kita bisa menggunakan penyemprotan dengan bahan-bahan herbal atau bahan-bahan nabati, yaitu kita menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati ini bisa dibuat dengan berbagai macam bahan rempah jamu yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan
daun serai atau batang serai, kemudian bisa juga menggunakan jeruk nipis atau jenis tanaman jamu lainnya. Untuk pengaplikasian atau penerapan pestisida nabati ini sama juga dengan jenis pestisida kimia. Kita bisa menyiapkan pestisida nabatinya terlebih dahulu, memasukkannya kepada tempat atau wadah yang bisa digunakan untuk penyemprotan, lalu menyemprotkan pestisida nabati tersebut ke seluruh bagian-bagian tanaman atau bagian-bagian daun yang sudah terkena penyakit keriting daun. Untuk penyemprotan sendiri sebaiknya dilakukan tidak hanya bagian atas daripada tanaman atau daun cabai yang terkena penyakit tersebut. Sebaiknya penyemprotan juga dilakukan di bagian-bagian bawah daun sehingga hasil efektivitas pestisida ini bisa lebih akurat dan lebih baik. Misalnya, pertama kita bisa semprotkan pada bagian atas daun-daun yang sudah terkena serangan keriting daun, kemudian pada bagian bawah kita bisa balik atau disemprot dengan dari bagian bawah ke atas. Lakukan penyemprotan seperti ini secara berkala, baik itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, sampai ada perubahan atau perbaikan pada kondisi tanaman yang diserang keriting daun. Dalam penyemprotan pestisida nabati seperti ini, ada satu hal yang perlu dicermati agar hasilnya bisa efektif dan penyakit keriting daun bisa segera teratasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahan yang digunakan sebagai pestisida nabati. Sebaiknya penggunaan bahan pestisida nabati ini dilakukan rotasi atau bergantian sehingga nantinya hama atau penyakit yang ada pada tanaman kita tidak kebal atau resisten terhadap pestisida yang kita semprotkan pada tanaman tersebut. Sebagai contoh, misalnya pertama kita menggunakan bahan A untuk penyemprotan selama 1 periode, misalnya 1 minggu, kemudian pada minggu berikutnya kita bisa menggunakan bahan B untuk penanganan atau penyemprotan berikutnya. Dengan begitu hasil dari pestisida nabati yang kita aplikasikan bisa lebih maksimal dan bisa mengatasi penyakit keriting daun pada cabai. Jika tidak seperti itu, kemungkinan besar penyakit keriting daun yang ada pada cabai juga bisa resisten atau kebal, sehingga ketika kita mengaplikasikan pertama kali bisa mengatasi keriting daun, tetapi ketika terjadi lagi serangan keriting daun berikutnya dan kita obati atau kita atasi dengan pestisida nabati dengan bahan tersebut, sudah tidak mempan lagi atau sudah tidak manjur lagi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu rotasi bahan pestisida nabati yang kita gunakan sebagai obat untuk penyakit keriting daun tersebut. Dengan pengaplikasian yang tepat dan strategi yang tepat pula, tentunya diiringi dengan perawatan tanaman yang memadai, maka keriting daun bisa segera diatasi, tanaman menjadi subur. Diharapkan tanaman juga bisa berkembang dan menghasilkan bunga yang banyak, dan tentu saja dapat menghasilkan
buah tanaman cabai yang rindang pada setiap pohon yang kita tanam. Perlu diingat, sekali lagi perlu diingat bahwa tanaman cabai adalah salah satu jenis tanaman pangan yang sebaiknya tentu menggunakan berbagai macam bahan yang aman untuk kita konsumsi. Maka dari itu, untuk mengatasi keriting daun pada tanaman cabai, ada baiknya atau lebih direkomendasikan untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah baik itu untuk tubuh kita maupun untuk lingkungan. Cabai yang sehat tentu akan menghasilkan badan kita yang sehat pula ketika dikonsumsi.